tertulis gitu. Nah, kesempatan malam hari ini, Anda akan apa, diminta untuk mendiskusikan tentang, keterampilan berbahasa yang produktif, secara lisan, yaitu berbicara. Karena sebenarnya, dalam masa pertemuan yang lalu ya, yang sudah berkali-kali itu, kita lebih banyak membincangkan, keterampilan berbahasa yang sifatnya tulis ya, baik, membaca maupun menulis begitu. Lebih banyak malah menulis ya, menulis, paragraf, menulis kalimat, menulis, kata gitu ya, dan yang lainnya begitu. Jadi lebih banyak ke tulis dan baca, sementara untuk mendengarkan dan berbicara itu memang jarang diajarkan. Nah, salah satu keterampilan yang sangat jarang sekali diajarkan itu adalah keterampilan mendengarkan ya. Banyak ya, kita ketahui ada pola, ada, eee, apa namanya, yang apa, juru bahasa begitu ya, ada pewara, ada juru bahasa, ada, mmm, yang lain lagi mungkin, sekretaris begitu ya, atau juru bicara begitu, kemudian yang ini pewawancara, wartawan televisi dan sebagainya ya. Jadi yang memanfaatkan keefektifan berbicara. Baik, ini yang akan kita bahas tentang bagaimana, dapat berbicara secara efektif. Tentu yang karena di sini merupakan keterampilan berpidato akan sedikit berbeda dengan ketika misalnya keterampilan mengajar atau keterampilan, berdiskusi biasa begitu ya, itu berbeda. Karena berpidato berarti kita mengarahkan, pendengar ke dalam satu topik tertentu, topik yang kita bawakan. Dan tentu saja ini sifatnya monolog gitu ya. Monolog artinya hanya satu orang yang berbicara, yang lain mendengarkan, sementara berdiskusi kan berbeda ya. Kalau berdiskusi itu, dua arah, tetapi kalau di dalam keterampilan, berpidato ini sendiri. Dan ketika berbicara searah, itu sebenarnya jauh lebih, mudah ya, karena kita tidak perlu menyiapkan, secara lebih khusus tanggapan baliknya begitu. Kalau ditanya orang itu kan nggak bakalan ditanya begitu ya. Jadi, secara khusus itu tidak perlu disiapkan, tanggapan baliknya maksudnya. Jadi, yang perlu disiapkan adalah awal ketika kita merencanakan, naskah pidato itu atau apa yang akan disampaikan di dalam, pidato. Karena tantangan di dalam monolog adalah, tantangan ketika kita berbicara sendiri atau ketika kita berpidato itu kan berbicara sendiri ya, tidak ada tanggapan, mmm, adalah bagaimana membawakan materi itu, agar tidak membosankan mungkin ya, atau tidak terlalu lama, tidak terlalu singkat gitu, tetapi, cukup untuk, didengarkan. Karena secara teoritis itu sebenarnya seseorang, hanya bisa begitu ya, berkonsentrasi penuh itu secara penuh itu hanya dalam waktu, 10 sampai 15 menit, pertama. Berkonsentrasi penuh ya, sesudahnya pasti akan berkurang. Oleh karena itu, eee, mungkin ya dalam, setiap mengajar apalagi seperti ini tidak bertatap muka, saya akan meminta Anda untuk, membacakan ya secara bergantian, karena kalau saya yang akan berbicara terus, sudah secara teoritis itu akan dipastikan bahwa sebagian, dari Anda itu akan, mmm, mengabaikan. Artinya, memang dibutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi gitu ya untuk bisa terus terlibat dalam pembicaraan katakanlah yang 40 menit atau bahkan, 1 jam gitu ya atau 2 jam. Coba saja Anda mendengarkan pidato yang, 3 jam begitu ya pasti, akan tertidur begitu ya. Baik, sekarang secara lebih fokus ya. Pertama adalah penunjang keefektifan berbicara, yang pertama faktor kebahasaan dan yang kedua faktor non kebahasaan.
Faktor kebahasaan tentu yang berkaitan dengan, bahasa seperti ketepatan pengucapan. Apakah kita akan menyampaikan, apa namanya, misalnya, apotik atau apotek begitu ya, atau ketepatan pengucapan juga misalnya, peta atau peta begitu ya. Kemudian, misalnya hal-hal yang lain ya, tempe apa tempe sih gitu, karena beberapa teman itu masih mengucapkan e menjadi e menjadi e gitu ya, jadi terbalik ketepatan pengucapan. Kemudian penempatan tekanan, nada, dan durasi yang sesuai. Tentu ketika kita hendak khususkan ya suatu topik atau hendak mengutamakan satu topik berarti kita memberi tekanan yang berbeda atau memberi pengulangan ya, nah itu semacam untuk, memberikan, apa namanya, hal yang khusus ya. Kemudian ketepatan pilihan kata, ini juga, sangat penting di dalam berbicara apakah pilihan kata kita itu, dapat dimengerti, kemudian sesuai dengan situasi dan kondisi. Jika Anda berbicara, berpidato, kemudian menggunakan aku, kata aku ya, walaupun sebagian besar, orang Jawa itu kan memang, bicaranya aku ya, daripada saya misalnya. Nah itu, tentu tidak tepat gitu dalam konteks pidato. Kemudian faktor kebiasaan yang lain adalah pemanfaatan, ungkapan atau majas ya, atau, misalnya pantun, bisa juga, apa, inian puisi atau ungkapan tertentu begitu ya. Ungkapan misalnya apa ya, saya mengucapkan terima kasih atas kebaikan hati Anda. Nah, itu akan berbeda dengan, makasih ya, gitu, itu akan berbeda ya. Jadi, pemanfaatan majas, atau ungkapan tertentu itu, eee akan apa ya, akan memperindah dan akan membuat, pidato itu lebih berterima. Kemudian ketepatan sasaran pembicaraan. Jadi apa yang akan kita targetkan dari pidato kita itu juga, harus tepat begitu ya. Sasaran ini juga mungkin kaitannya dengan pendengarnya ya, jadi kesesuaian dengan pendengar. Ketika kita berbicara dengan kalangan, terdidik ya, seperti mahasiswa, guru, dosen, itu tentu akan berbeda dengan, ketika kita berbicara dengan anak-anak ya, atau ketika kita berbicara dengan ibu-ibu ya, emak-emak begitu sih. Itu tentu akan, berbeda. Kalau disamakan nanti ibu-ibunya bengong, "Ini si ibu ngomong apa?" Begitu ya. Eee, ibu-ibu yang, apa, misalnya di pasar begitu ya. Kemudian yang keenam adalah penalaran. Penalaran ini sangat penting untuk menunjang, informasi ya, pemahaman terhadap informasi. Ini benar tidak sih apa yang, disampaikan. Jadi mungkin silogismenya itu, premis-premis yang disampaikan gitu ya, premis mayornya, premis minornya itu harus, sesuai begitu agar, ketika dipikir ulang oleh si pendengar itu, oh iya begitu ya. Jangan sampai, kita mengucapkan alasan A, tetapi sebenarnya itu bukan, penyebab dari apa yang, disampaikan. Jadi penalaran ini sangat penting ya, ketika kita mengungkapkan sebuah pidato, karena kan pidato biasanya berisi, satu gagasan tertentu ya, yang, sifatnya agitasi ya, agitasi itu mempengaruhi gitu, memengaruhi. Kemudian faktor non kebahasaan. Pertama adalah sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. Karena ketika kita memang, mungkin berada dalam kondisi kelelahan, berada dalam kondisi, apa, pusing mungkin ya, dalam kondisi, juga tidak tenang, gugup, itu biasanya tidak akan keluar apa yang akan disampaikan. Kemudian pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara, artinya tidak menunduk. Nah, mungkin dalam konteks yang misalnya lomba pidato seperti itu ya, itu jangan sampai, kalau membawa teks, teksnya itu menutupi muka gitu ya, atau, yang lain lagi misalnya selalu, menunduk, selalu melihat teks gitu. Mungkin kita pernah ya melihat pejabat yang selalu melihat teks gitu ketika berbicara. Nah itu mungkin tidak tepat karena harus menjalin komunikasi dengan, lawan bicara kita, sekalipun sifatnya monolog ya. Atau ada juga sih memang, orang yang kalau berbicara itu memang, benar-benar, tidak mempedulikan ya lawan bicara, yang penting dia bicara saja. Kemudian kesediaan menghargai pendapat orang lain.
Ini karena sifatnya, pidato berarti sebenarnya kemungkinannya, kecil ya karena tidak ada yang menginterupsi begitu. Tetapi kalau ada yang menginterupsi kita bisa menerima. Kemudian yang kedua, ketika hal yang disampaikan oleh kita itu bukan merupakan, pertentangan ya, sehingga, misalnya ada pertentangan di antara publik ya, antara A dengan B, kemudian kita menyampaikan, yang membela yang A, kemudian, sangat menentang yang B. Nah, itu tidak disarankan. Kemudian, gerak-gerik dan mimik yang tepat. Ya, tadi ya, pernah ya dalam sebuah, seminar begitu, sebuah seminar, ya seminar pelatihan ya, pelatihan orang dewasa. Nah, ini pelatihnya ini, menjadi pembicaraan bagi peserta bukan karena apa yang disampaikan atau bukan karena materinya, tetapi dia berkali-kali ini bapak-bapak yang memegang celananya gitu ya, mengangkat celananya yang kedodoran begitu ya. Jadi naikin lagi, jadi ada yang menghitung sampai berapa kali dia menaikkan celana begitu ya. Jadi, itu gerak-gerik dan mimik yang tepat gitu ya, termasuk, halnya membetulkan dasi atau apa yang lainnya. Kemudian kenyaringan suara, jadi cukup didengar, suaranya, jangan berbisik-bisik begitu ya, tapi memang jelas suaranya, juga dengan, eee, apa, mungkin penguat suara yang tepat juga. Kemudian kelancaran, ini tentu akan sangat bergantung kepada kesiapan ya, si pembicara. Apakah dia lancar atau tidak, atau ada hal yang mengganggu ya, kondisi psikologis atau yang lainnya. Kemudian penguasaan topik terhadap topik, karena kalau dia menguasai topik, ketika kehilangan, arah, dia akan cepat kembali lagi, tetapi kalau tidak menguasai topik, akan diam berlama-lama. Kemudian penampilan, ya penampilan ini juga, tentu penting ketika sedang, berpidato ya, jangan misalnya, laki-laki tetapi memakai baju, kemeja berbunga-bunga pasti akan menarik perhatian. Nah, rekan-rekan mahasiswa, saya hanya ingin memberikan, sebuah contoh ya, perbandingan, eee, bagaimana ketika saya menguji tes berbicara ya, kemahiran berbicara antara penutur Indonesia dengan penutur asing. Ketika saya, ke beberapa daerah ya, untuk, dosen, guru, dan, saya menguji dosen guru dan, mahasiswa gitu, terutama guru dan dosen ya. Nah yang, terlihat adalah ketika diberi waktu sebenarnya, cukup memadai ya, 10 menit saja untuk berbicara, yang terjadi adalah mereka hanya memanfaatkan, 1 sampai 2 menit. Kalau yang lebih dari 2 menit itu sudah top banget begitu ya. Jadi, padahal sudah diberi topik, ya topiknya itu, bersesuaian dengan kehidupan sehari-hari ya. Artinya memang membutuhkan pendalaman, tetapi diberi waktu juga untuk pendalaman juga sebenarnya. Nah, ternyata yang keluar untuk sebagian, ini kan kasus saja ya, kasus. Jadi ada guru, dosen yang seperti itu gitu. Mungkin, karena tidak menyeluruh, jadi tidak bisa digeneralisasi. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah, ketika kita tidak bisa menyampaikan, sesuatu itu waktu 10 menit itu terasa sangat lama begitu. Mereka diam berlama-lama begitu ya. Jadi, baru 1 menit setelah itu diam gitu. "Ibu masih banyak waktunya," begitu. Itu tidak gunakan. "Bapak masih banyak waktunya untuk membicarakan topik ini," gitu. Tetap saja tidak dimanfaatkan, tidak, "Sudahlah saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi," begitu. Ini berbeda dengan ketika kami, eee, apa namanya, eee, me mewawancarai atau melakukan, uji kemahiran, berbahasa untuk seksi berbicara kepada orang asing. Orang asing itu dengan sangat terbata-bata ya, tetapi berusaha sepenuhnya untuk memenuhi. Dia tanya terlebih dahulu, "Berapa lama saya bicara?" Gitu, "Maksimal 10 menit," begitu. "Oh, oke," nah, jadi berusaha mendalami apa yang, topik yang disajikan, kemudian berusaha mengungkapkan walaupun memang akhirnya, ada, bagian pribadi yang akhirnya diungkapkan ya, walaupun tidak sesuai dengan topik.
kemudian ada juga, pengulangan-pengulangan berputar ya tidak apa-apa, tetapi dia tetap berusaha menyampaikan. Ya, untuk selanjutnya silakan Niken Niken apa sih ini, King Ang ya? Iya, Bu. Menyampaikan rambu-rambu dalam berbicara. Iya, Bu. Jadi rambu-rambu dalam berbicara. Yang pertama, menguasai masalah yang dibicarakan. 2, berusaha memancing perhatian pendengar. 3, berbicara harus jelas dan tidak terlalu cepat. 4, menjaga kenyaringan suara. 5, memulai berbicara jika sudah dipersilahkan. 6, mulai berbicara jika situasi sudah mengizinkan. 7, memperhatikan pandangan mata dan gerak-gerik yang membantu. 8, baku sopan, hormat, dan memperhatikan rasa persaudaraan. Ya, baik. Dari, Salindia itu kira-kira kalau Anda nih kan ya, ketika berbicara itu kelemahannya ada di mana? Kalau saya itu suka gugup, Bu, kalau berbicara di depan banyak orang gitu. Mhm. Kalau saya sih. Berbicara di depan banyak orang gugup nggak sekarang? Tapi kan hanya membaca ya? Kalau sekarang kan nggak nampak orangnya sih. Tapi sebenarnya lewat Zoom juga gugup sih kalau disuruh ngomong gitu. Langsung begitu ya, tidak membaca kalau ini kan hanya membaca bukan berbicara ya. Ya, baik terima kasih. Nah setiap orang ini akan memiliki, tekanan yang berbeda ya. Jadi, mungkin perhatian kita rambu-rambu ini ketika kita berada dalam kelemahan yang mana. Misalnya, saya akui kalau saya berbicara, cukup cepat karena mengikuti pikiran saya begitu ya. Jadi kalau pikirannya cepat begitu berarti berbicaranya juga akan, kecenderungannya cepat begitu. Bahkan kadang-kadang mungkin, terlalu cepat. Tapi, diusahakan begitu ya ketika kita memberikan penekanan pada satu hal itu jarak atau, suara yang akan disampaikan itu diperlambat. Nah mungkin yang lain itu memiliki, kelemahan yang berbeda. Pada kelemahan itulah kita kuatkan sehingga bisa kita, sempurnakan lagi begitu ya. Ada orang yang memang berbicaranya misalnya tidak terlalu jelas pelafalannya, sehingga tidak juga dapat ditangkap dengan baik gitu ya. Kalau ngomong, misalnya menjelaskan itu, jelaskan gitu ya, jadi cepat begitu ya, atau, tanggal gitu ya, jadi tidak jelas ini apa sih beliau ngomong apa begitu ya. Pelafalan ini sangat penting untuk menunjang pemahaman pendengar. Selanjutnya Ahdan silahkan, eee, salin dia berikutnya. Ahdan? Iya, Bu. Ahdan ini Sebentar. ada ya namanya Ahdan ya? Ada, Bu. Silakan. Kemudian harus diperhatikan ketika berbicara dalam situasi formal, yang pertama terkait dengan persiapan, yaitu yang pertama, pemilihan topik pembicaraannya itu diusahakan harus menarik, aktual, tidak terlalu luas, dan diketahui bersama meskipun sedikit. Kemudian yang kedua menentukan tujuan, bahan, dan kerangka yang akan dibicarakan. Mhm. Ya, intinya apa di sini ketika dalam berbicara, secara formal intinya apa? Ya diperlukan persiapan yang matang agar nanti kita itu bisa menguasai topik yang akan disampaikan gitu, Bu. Jadi ketika topiknya menarik itu kan pertama bisa membuat orang itu fokus dan tertuju pada apa yang kita sampaikan. Mhm. Kedua, topiknya harus aktual karena ya kalau misalkan fiktif nanti kan tidak bagus. Kemudian cakupan tidak terlalu luas karena kalau cakupan terlalu luas itu mungkin yang ada di pikiran itu juga terlalu banyak, jadi ada potensi nanti di pikiran itu ruwet sehingga kita akan mengalami masa-masa blank gitu. Jadi kita mau bicara apa gitu. Jadi karena cakupannya luas, banyak yang kita pikirkan sehingga ya pada saat tertentu bisa aja terjadi blank di situ dan kita nggak tahu mau ngomong apa gitu. Makanya di situ diusahakan topik pembicaraan itu ya tidak terlalu luas sehingga kita bisa menguasai dengan bagus dan alur yang akan kita sampaikan itu bisa runtut dan jelas. Terus yang terakhir itu diketahui bersama meskipun sedikit. Jadi ya itu memang kita harus fokus pada sasaran pendengarnya dan sebisa mungkin
kita itu menyampaikan dengan topik ataupun dengan bahasa yang itu bisa dipahami oleh si pendengarnya. Karena kalau misalkan kita menyampaikan dengan bahasa kita sendiri dan mereka tidak mengerti, ya kan nanti terjadi misinformasi. Informasi yang akan kita sampaikan itu tidak terdeliver dengan baik dan tidak dapat diterima oleh si pendengar, si audiens, seperti itu, Bu. Kemudian menentukan kerangka, menentukan tujuan, bahan, dan kerangka itu juga perlu. Ya, seperti tadi, dalam situasi formal itu sebenarnya ketika kita mau berbicara itu, apa sih tujuan kita menyampaikan hal ini, gitu. Kemudian bahannya juga perlu kita siapkan dengan baik, karena biar seandainya kita menyampaikan sesuatu itu tidak berdasarkan hoax, jadi ada bahan, ada data yang itu tuh bisa dipertanggungjawabkan. Terus yang ketiga itu kita harus menentukan kerangka biar penyampaian kita urut. Jadi dari awal biasanya kan kalau kita menyampaikan dari awal itu latar belakangnya dulu, kemudian kita sampaikan isinya kan. Jadi tidak, kalau misalkan kita tanpa kerangka bisa jadi begitu pembukaan kita nggak menyiapkan kerangka dengan baik, tiba-tiba kita langsung menyampaikan kesimpulan, terus kemudian kita bahas permasalahan, kemudian balik lagi ke kesimpulan atau saran, gitu, balik lagi, dan alur yang tidak runtut itu membuat pembaca itu sulit menangkap informasi yang sebenarnya maunya yang disampaikan itu seperti apa sih, gitu. Jadi memang sebaiknya ya kita susun dulu kerangkanya, misalkan untuk terkait terkait dengan vaksinasi, kita misalkan saat pidato terkait dengan vaksinasi itu bikin kerangkanya dulu. Pertama, kenapa sih ini kondisinya, kenapa gitu. Kemudian baru setelah kondisinya kenapa muncul tuh permasalahan, karena kondisi seperti ini kita butuh yang namanya vaksinasi itu untuk mengurangi dampak penyebaran COVID gitu. Kemudian baru disampaikan dari kebutuhan itulah makanya pemerintah berusaha untuk mengadakan vaksin secara gratis atau bagaimana gitu. Jadi memang alurnya itu pendengar itu mendengarkan itu enak, runtut dari awal. Oh, jadi alurnya seperti ini. Kenapa terjadi seperti ini gitu. Jadi tidak asal kita berbicara ngasal tidak menggunakan alur gitu, Bu. Itu pendapat saya, Bu. Oh, baik. Terima kasih Mas Ahdan, cukup banyak ya yang dijelaskan oleh Mas Ahdan ya. Eee, Selanjutnya tentang lafal standar, silakan Jetstein. Baik, Bu. Ya. Lafal standar, melafalkan bunyi fonem dan kata secara jelas. Misal bunyi F dalam kata aktif, positif, bunyi Z dalam kata zakat, izin, bunyi S dalam kata kompleks, konteks, bunyi U dalam kata unit, universal, bunyi G dalam kata urgensi, gender, pengucapan singkatan BBC, IBF, IBM, AC. Lalu yang kedua, menghilangkan warna kedaerahan. Lalu yang ketiga, mencontoh lafal penutur yang dianggap mendekati kebakuan. Jadi saya pikir jelas di dalam kita berbicara dalam pidato, kita harus jelas melafalkan bunyi-bunyi fonem tertentu pada kata F yang seperti bisa dilihat contohnya huruf Z, bunyi huruf S, bunyi U, dan singkatan-singkatan seperti yang telah diajarkan dalam melafalkan kata-kata atau singkatan dalam bahasa Indonesia. Lalu yang kedua, menghilangkan warna kedaerahan, saya pikir juga di dalam kita berpidato sebaiknya kita melakukan berbicara secara jelas dan diusahakan tidak terlalu kelihatan warna kedaerahannya. Lalu yang ketiga, mencontoh lafal penutur yang dianggap mendekati kebakuan. Menurut saya hal ini terkait dengan di mana jika kita berbicara, kita usahakanlah kata-kata yang kita ucapkan itu baku. Dalam artian mungkin kita kurang ahli atau paham tentang kata-kata tersebut, maka diusahakanlah kita meniru atau mencontoh penutur-penutur bagaimana kata-kata tersebut diucapkan secara baku. Itu Bu dari saya. Ya, Mas Jetsen, terima kasih ya. Sebentar ya, didengarkan azan dulu.
Ya, baik, terima kasih Mas Jetsten. Ini, cukup menarik ya karena, di dalam, mmm, keragaman penutur ya, dalam bahasa Indonesia, yang dilatar belakangi dengan penutur yang berlatar belakang ini ya, bahasa daerah, ini, variasinya cukup banyak. Ada satu fenomena misalnya ketika disampaikan sungguh suatu fitnah ya kalau orang, bahasa Sunda itu tidak bisa mengucapkan fitnah begitu ya. Karena, eee, lebih banyak ya untuk penutur bahasa Sunda misalnya F itu dibaca P, tetapi, P itu dibaca F begitu ya, terbalik begitu kadang-kadang. Jadi aktif, positif begitu, bukan positif tetapi positif gitu. Saya juga sebenarnya keturunan, Sunda ya, saya, antara Jawa dan Sunda. Tapi, ada yang misalnya, C itu menjadi J begitu. "Jangan kalian berjanda," begitu ya, tapi maksudnya jangan kalian bercanda begitu. Saya dengar berkali-kali dari orang itu, "Oh iya," gitu, "dia itu C menjadi J," begitu. Kemudian kalau yang lain misalnya kompleks ini kadang-kadang S-nya memang tertinggal jadi kompleks saja atau konteks saja bukan konteks gitu ya. Nah yang lain kalau, gender itu kan ya, itu dibacanya misalnya gender, urgensi, padahal harusnya urgensi begitu ya, ada G-nya. Nah ini beberapa hal yang harus diperhatikan, terutama beberapa pilihan kata tertentu yang memang harus sesuai dengan bahasa Indonesianya begitu ya, yang bakunya tentu saja. Selanjutnya untuk pidato dan jenis pidato, saya minta, Norman. Ya, Bu. Untuk jenis pidato. Jenis pidato yang pertama yaitu pidato pengarahan. Pidato untuk mengarahkan pada suatu pertemuan. Yang kedua ialah pidato sambutan, yaitu pidato yang disampaikan pada suatu acara atau peristiwa tertentu yang dapat dilakukan oleh beberapa orang dengan waktu yang terbatas secara bergantian. Yang ketiga, pidato peresmian. Pidato yang dilakukan oleh seseorang untuk meresmikan sesuatu. Yang keempat, pidato laporan. Pidato yang isinya melaporkan suatu tugas atau kegiatan. Yang kelima, yaitu pidato pertanggungjawaban, yaitu pidato yang berisi laporan pertanggungjawaban. Ya, apa Anda pernah melakukan salah satu di antara kelima ini? Kalau pidato, paling pidato Bu? Pidato sambutan, Bu, paling, Bu. Pidato sambutan ya, sambutan ketua panitia begitu? Iya, Bu, itu Atau ulang sambutan tahun. pejabat? Ya, jadi ini beberapa jenis pidato, tidak perlu dibahas ya karena memang, dalam beberapa kesempatan yang tadi yang ini ya, yang 5 ini memang, sangat bervariasi. Misalnya kalau laporan juga laporan yang apa begitu ya, laporan satu kegiatan kah, atau tugas kah, atau laporan suatu hasil survei atau laporan apa, itu, sangat relatif. Tetapi pada intinya jenis pidato itu dibagi menjadi, 5 ya, 5 yang, secara garis besar tentu nanti akan disesuaikan dengan apa yang, dilalui oleh seseorang. Kemudian cara menguraikan pidato saya minta Alvira. Maksudnya menguraikan pidato ini apa ya? Eee, Cara pandang ya. Jadi misalnya berdasarkan apa dan berdasarkan apa yang lainnya. Mmm, Pidato itu tidak jadi kalau cara pandangnya itu dari 3 sisi ya kalau di sini ya. Berdasarkan pendekatan, kemudian situasi dan tujuan. Silakan Alvira bisa dijelaskan? Cara menguraikan pidato ada 3. Yang pertama berdasarkan tujuan, yaitu untuk menghibur, memberitahu, dan mengajak. Yang kedua berdasarkan situasi, pidato resmi, pidato setengah resmi,
Dan pidato tidak resmi. Yang ketiga, berdasarkan pendekatan. Ada berdasarkan pendekatan intelektual, berdasarkan pendekatan moral, dan berdasarkan pendekatan emosional. Oke. Ada yang ingin disampaikan terkait ini? Nah, Alvira? Kalau misalnya Anda sedang berulang tahun misalnya, kemudian ada terjadi penyambutan lah atau ucapan selamat yang mendadak. Nah, kira-kira dalam hal itu terkait dengan pidato yang seperti apa? Pidato tidak resmi, Bu. Ya, tidak resmi ya, karena memang untuk kepentingan khusus dan mungkin teman-teman khusus begitu juga ya. Selanjutnya Febrani Nur Kusuma, untuk yang harus diperhatikan saat berpidato dan etiket atau tata krama berpidato. Baik Bu, yang harus diperhatikan saat berpidato. Yang pertama, mempunyai keyakinan bahwa kita mampu meyakinkan orang lain. Yang kedua, memiliki pengetahuan yang luas dan menguasai materi dengan baik. Yang ketiga, memiliki kosakata yang cukup agar lancar dalam menyampaikan informasi. Yang keempat, melatih diri secara intensif. Sudah, Bu. Oh, maaf, masih ini ya, masih itu. Bisa dijelaskan sedikit, Neng? Yang Alvira, ditambah dengan yang etiket ya. Saya, Bu. Ya, Neng Alvira. Etiket dibacakan juga. Febriani ya, maaf. Iya, Bu, tadi yang Sekarang barusan. Febriani ya. Saya salah lihat. Ya, Febriani ditambah dengan yang tiket Febriani. Iya, Bu, baik, Bu. Ini Febriani diam aja lagi. Maaf, Bu. Ya, etiket atau tata krama berpidato. Yang pertama, tidak perlu merasa rendah diri meskipun berpidato di hadapan orang-orang termuka. Kedua, tidak menyinggung martabat suatu agama atau sara. Yang ketiga, menggunakan kata-kata dan kalimat sederhana yang mudah dimengerti saat berpidato di hadapan masyarakat awam. Yang keempat, berpakaian rapi dan bersih, tidak bergaya pamer atau perhiasan yang berlebihan. Dan yang kelima selingilah pidato yang panjang dengan humor. Keenam, kata-kata yang sopan, tidak terkesan angkuh, tidak menggunakan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan. Ya, oke. Bisa disimpulkan sesuatu dari uraian yang panjang itu? Intinya kalau etiket atau tata krama dalam berpidato tuh harus rapih, Bu, terus harus mempersiapkan juga, tidak terlalu kaku, terus kata-katanya juga sopan, Bu. Ya, baik. Jadi ketika mengungkapkan mengungkapkan suatu pendapat yang berbeda dengan orang, misalnya dalam berbeda secara umum lah, berarti dia harus mengungkapkan dengan pilihan kata yang terbaik ya, sehingga tidak ada kelompok tertentu yang merasa itu menyerang diri mereka begitu ya. Karena dalam situasi saat ini ya, itu sering sekali juga muncul permasalahan dari pidato ya, atau dari ungkapan-ungkapan. Nah, biasanya itu ahli bahasa dilibatkan dalam konteks sebagai saksi ahli. Kadang-kadang pertengkarannya antar ini ya, antar selebritas gitu ya, antar orang-orang yang memang memiliki pengaruh secara publik.
Selanjutnya persiapan pidato dan bagian-bagian dalam pidato. Silakan Syana. Syana. Iya Bu, jadi persiapan pidato pertama-tama kita harus menentukan topik dan tujuannya. Karena dari situ nanti kita baru bisa menentukan kerangkanya. Terus habis itu yang kedua, kita menganalisis pendengar dan situasi biar kita bisa menentukan gimana nanti kira-kira intonasi kita saat berpidato. Terus yang ketiga, yang memilih dan menyempitkan topik itu biar bahasan kita itu nggak kemana-mana dan makin luas biasanya pas lagi berpidato. Terus mengumpulkan bahan. Yang keempat, yang kelima membuat kerangka uraian. Itu tujuannya untuk biar bahasannya itu nggak itu aja, jadi kayak lebih mendetail tapi juga nggak terlalu luas dengan cara menyempitkan topik yang tadi. Terus yang keenam itu menguraikan secara detail. Terus yang ketujuh berlatih dengan suara nyaring agar audiensnya bisa mendengar dengan jelas suara kita kalau kita lantang. Ya, selanjutnya. Bagian-bagian dalam pidato. Bagian-bagian dalam pidato yang pertama ada bagian pengantar, itu kayak intronya dulu. Terus bagian isi itu tempat inti pidato atau apa poin yang pengen kita sampaikan ke audiensnya. Terus yang ketiga itu bagian penutup, bisa jadi kayak simpulan dari arah pidato kita atau inti bukan inti apa ya? Apa sih kayak pesan moral atau apa yang ingin kita sampaikan ke audiensnya, itu apa yang pengen mereka tangkap dari kita itu di bagian penutup gitu. Ya, baik. Terima kasih, Sana. Ya, ada hal yang sangat penting yang perlu Anda cermati ya di dalam persiapan untuk berpidato ini. Yang pertama adalah tentang masalah topik, karena topik yang Anda kuasai itu akan sangat berpengaruh terhadap pemahaman pendengar atau kelancaran Anda ketika sedang berbicara. Karena kalau tidak memahami apa yang dibicarakan itu hampir dipastikan tidak terjadi peluasan ya terhadap topik yang kita sampaikan begitu, sehingga ungkapannya juga itu saja begitu. Kemudian kerangka uraian ini juga penting ya. Jadi sekalipun tidak diuraikan satu persatu ya setiap kata atau kalimat-kalimat yang tersusun, tetapi hanya hanya poin-poin tertentu saja, itu juga sudah memadai untuk membuat kerangka uraian agar kita memiliki arah yang ketika mengembangkan pidato tersebut. Kemudian yang terakhir adalah berlatih. Karena tanpa berlatih akan kesulitan. Konon ya, orator ulung seperti Soekarno itu sering berlatih di depan kaca begitu ya, depan kaca lemarinya untuk menyampaikan pidato, padahal beliau orang yang hebat. Nah, apalagi kita yang mungkin tidak memiliki kapasitas tertentu ya, yang khusus yang memang memiliki ini terhadap pidato. Tentu masalah latihan ini menjadi satu hal yang penting. Selanjutnya Mukhlisa, bagian pengantar, penyapaan dan salam pembuka, serta pembuka pidato. Baik Bu. Yang pertama ini ada bagian pengantar yang terdiri dari salam pembuka dan sapaan kepada hadirin. Kemudian setelah mengucapkan salam pembuka dan sapaan, dilanjutkan pendahuluan. Bisa berisi ucapan terima kasih, ungkapan kegembiraan, atau ungkapan rasa syukur. Selanjutnya, contoh dari penyapaan dan salam pembuka, yakni seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Al-Mukarram Ustadz Abdullah, Bapak dan Ibu-ibu yang kami muliakan, kemudian hadirin yang kami sayangi. Maaf, yang pertama itu ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu yang kami hormati.
Kemudian bisa juga saudara-saudara yang kami sayangi atau hadirin yang kami cintai. Juga bisa yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen yang kami muliakan, teman-teman yang saya banggakan. Intinya sama saja sapaannya mengikuti tergantung dengan audiens yang menghadiri acara tersebut siapa, jadi disesuaikan. Kemudian slide selanjutnya, pembuka pidato juga ya, Bu? Sepertinya pembuka pidato itu cocok dengan bagian bawahnya ya, mungkin yang lain ya, agar tidak tersambung. Ya, bagian penting yang tadi itu tentang sapaan ya. Nah, sapaan ini juga harus mengikuti kaidah ya, kaidah di dalam kaidah setempat. Tetapi kalau saat ini kan pidato lebih banyak dilakukan juga secara daring ya. Jadi masalah tempat ini tidak terlalu menjadi perhatian gitu. Misalnya ada satu ketika seorang penyuluh ya menyampaikan materi ke daerah tertentu, terus mengungkapkan kata membutuhkan itu menjadi hal yang ditertawakan gitu karena ternyata butuh itu ada satu makna tertentu dalam bahasa daerah tertentu begitu. Ya, pembuka pidato dan yang lainnya Alvina, pembuka pidato 1, 2 ya. Ya. Banyak sih ya di bawahnya tuh pembuka pidato tentang poin-poinnya saja nanti silakan disampaikan. Silakan Mbak. Mana tadi siapa? Alvina ya. Poin-poinnya saja ya, Bu. Untuk yang bagian bawah, untuk yang pembuka pidato silakan disampaikan dahulu. Pembuka pidato yang pertama mengucap syukur. Rasa syukur wajib kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita selalu diberi banyak nikmat, termasuk nikmat sehat walafiat. Dengan nikmat sehat itu, kita untuk kesekian kalinya dan secara bersama-sama dapat memperingati peristiwa yang sangat penting, yaitu Hari Pahlawan. Kemudian yang kedua, pernyataan yang mengejutkan. Contohnya, dalam satu hari, Jakarta akan dijejali sampah tidak kurang dari 10 juta kilogram. Hal itu akan terjadi jika penduduk Jakarta yang berjumlah lebih dari 10 juta orang membuang sampah sebanyak 1 kilogram per hari. Berapa juta kilogram per minggu, berapa per bulan, dan seterusnya. Ya, menyampaikan fakta dan data ya. Ya, sudah cukup mungkin ya? Ini pembuka, sebenarnya ada beberapa hal di dalam pembuka itu ya, yang misalnya mengajukan pertanyaan. Pertanyaan ini pertanyaan yang sifatnya sebenarnya retoris ya, bisa dijawab, bisa tidak begitu. Dan tidak ada tuntutan menjawab, tetapi untuk membuka pidato dengan pertanyaan itu juga menjadi satu hal yang menarik begitu. Kemudian mengacu pada hal-hal yang sudah dikenal, yang disepakati, yang dipahami oleh pendengar juga ya. Kemudian selanjutnya adalah menceritakan pengalaman pada ceritakan pengalaman tertentu yang memang sesuatu yang menarik, artinya sesuai juga dengan audiensnya begitu. Misalnya di sini diceritakan itu tentang perjalanan ke Kampung Naga. Nah, kalau dalam kajian sosial linguistik ini sangat menarik ya, menyampaikan aktivitas di Kampung Naga. Nah, Anda mungkin dari sisi keuangan bisa tidak menyampaikan sisi menarik misalnya dari pengalaman itu gitu ya. Nah, saya memiliki satu pengalaman menarik ya di daerah Sawangan, Bogor, tetapi itu sekitar 20 tahun yang lalu ya. Tidak tahu perkembangannya sekarang karena cukup pesat. Nah, pada 20 tahun yang lalu itu,
orang menyampaikan undangan pernikahan di daerah tertentu di sana itu tidak menggunakan, kartu undangan atau tidak menggunakan, yang lain-lain, tapi mereka menggunakan, sapu tangan. Jadi sapu tangan, kalau kita diberi sapu tangan berarti kita diundang gitu, diharapkan untuk hadir dalam, pernikahan, tersebut gitu. Ini mungkin akan terjadi, hal yang berbeda ya di tempat yang lain. Nah, kondisi, apa namanya, kondisi seperti itu bisa dijadikan satu, tetapi jangan berlama-lama ya, dijadikan sebagai satu pemantik saja di dalam pidato. Kemudian menyampaikan cerita ilustrasi. Ini juga ya terkait dengan topik yang akan kita sampaikan. Kemudian humor, anekdot, ini juga, penting untuk memberikan satu, penyegaran ya ketika berpidato. Tetapi tentu ya, akan, terbatas juga begitu ya. Jangan sampai misalnya untuk menarik perhatian akhirnya humor terus ya dari awal sampai akhir hingga, tidak muncul itu, apa sih dia sebenarnya bicara apa sih pentingnya begitu ya dari tadi, humor terus gitu. Kemudian, yang 9 ini, eee, tentang pidatonya ya berbeda dengan yang tadi ya. Silakan 9, 10 disampaikan oleh Venda. Nomor 9 yaitu terkait memperkenalkan diri. Agar pertemuan ini lebih komunikatif, terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Dahlan Ramadan, panggilan akrab Pak Dahlan. Sejak 4 bulan lalu, saya menjadi penyuluh pertanian lapangan di wilayah Kecamatan Borobudur. Sebelumnya, saya bertugas di Kecamatan Muntilan. Bagi saya, bertugas di Muntilan atau di Borobudur sama saja, karena kedua kecamatan itu dalam wilayah Kabupaten Magelang. Saya asli orang Magelang, lahir di Magelang, bersekolah di Magelang, dan bekerja di Magelang pula. Kata bapak saya, dahulu luhur saya dari wilayah Borobudur. Dengan demikian, tentunya bapak-bapak yang hadir di sini kebanyakan juga saudara saya. 2 minggu yang lalu, saya mengikuti penataran tentang budidaya salak pondok dengan titik baru di Bogor. Oleh-oleh dari Bogor itulah yang akan saya sampaikan kepada bapak-bapak pada siang hari ini. Kemudian yaitu terkait penyampaian gambaran umumnya. Melanjutkan tadi, semua orang ingin hidup tenang, semua orang ingin terbebas dari rasa khawatir. Untuk itu, semua orang berusaha mencari perlindungan agar hidupnya tenang dan terbebas dari rasa khawatir terhadap musibah yang mungkin akan terjadi. Salah satu perlindungan yang banyak diminati orang adalah asuransi. Sekarang, orang tidak akan mengalami kesulitan kalau ingin menjadi peserta asuransi. Selain sudah cukup banyak, lembaga-lembaga asuransi memberikan pelayanan yang baik. Banyak kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan. Akan tetapi, asuransi aman damai yang saya tawarkan ini jauh lebih menguntungkan. Mari kita bandingkan dengan asuransi aman damai sekian. Lanjutnya, udah gitu, Bu. Gimana, Ibu? Oh, saya sudah berbicara padahal masih tidak aktif ya suaranya. Oke, saya ulangi, ini hanya contoh ya, contoh banyak dari beberapa hal, misalnya tadi menyebutkan maaf yang bagian 10 ya, menyampaikan gambaran umum, kemudian memperkenalkan diri dan yang lainnya. Ini contohnya sudah sedemikian rupa ya hingga, benar-benar sampai dituliskan begitu ya yang membuat materi ini, padahal mungkin, cukup dengan poin saja. Ini untuk menunjukkan agar Anda benar-benar, tahu begitu ya, benar-benar bisa, melakukan praktik baik gitu, bisa mencontoh atau meniru, dari praktek baik yang disampaikan di sini, walaupun mungkin nanti akan perlu penyesuaian ya. Hal yang formal juga ketika Anda berpidato itu misalnya laporan apa namanya, karya tulis akhir ya? Ya semacam itu juga kan harus disampaikan, secara monolog ya dalam berbentuk mungkin, laporan atau yang lainnya. Nah, ini ada contoh-contoh yang lain, misalnya menyebutkan fakta pendengar. Maksudnya, beberapa hal yang berhubungan dengan, pendengar ya, atau audiens gitu. Itu apa yang sedang tren di kalangan mereka.
Kemudian menyebutkan contoh nyata, tentu akan lebih baik ketika memang ada contoh ya, misalnya kita pernah mengalami sendiri atau contoh dari, rekan atau contoh dari, apa namanya, keluarga gitu ya, untuk satu topik yang kita sampaikan. Kemudian yang lain adalah menyampaikan kutipan. Nah, kutipan ini macam-macam ya, termasuk, puisi, pantun, apa namanya, ungkapan terbaik ya, dari para tokoh dan yang lainnya. Selanjutnya bagian isi, eee, Syafira Firdausam. Selanjutnya bagian isi. Bagian isi, 1 merupakan inti pidato, 2 menjadi fokus utama dalam pidato, atau menjadi pokok permasalahan yang dibicarakan di sini. Ya, disampaikan bagian bawahnya yang menjelaskan isi pidato ya. Oh, iya. Cara menjelaskan isi pidato, yang pertama menerangkan. Jadi menerangkan masalahnya itu apa, yang mau dibahas dalam pidato tersebut. Terus yang kedua mendefinisikan. Yang ketiga menanyakan dan menjawab, lalu membandingkan, memberi contoh, memberi bukti, memberi ulasan, menjelaskan sebab akibat, menunjukkan benda peraga, dan memberi ilustrasi. Bisa dijelaskan sedikit? Mungkin Ini kan ya silakan. Oh, iya. Silakan dijelaskan sedikit dari poin-poin ini. Mungkin di dalam isi pidato kita menerangkan apa yang menjadi pokok permasalahannya, lalu kita mendefinisikan misal permasalahan tersebut tuh maksudnya apa gitu. Misal tentang pengundulan hutan. Pengundulan hutan itu apa, lalu menanyakan dan menjawab apakah audiensnya tahu apa itu pengundulan hutan, lalu membandingkan misalkan kondisi hutan tahun sebelumnya dan tahun sekarang, lalu memberi contoh, ya contoh misalkan hutan-hutan mana saja yang sudah terjadi pengundulan misal, terus memberi bukti, terus memberi ulasan, menjelaskan sebab akibat apa yang dapat terjadi apabila hutan gundul seperti itu mungkin. Terus menunjukkan benda peraga, mungkin dapat diperlihatkan kalau hutan gundul akan terjadi longsor dengan alat peraga misalkan. Lalu memberi ilustrasi juga mungkin agar permasalahan yang disampaikan dalam pidato itu lebih jelas. Mungkin seperti Baik, itu. terima kasih. Ya, itu ya tentang menjelaskan isi pidato. Sebenarnya semua hal itu merupakan cara bagi, pembicara untuk bisa mengulas atau menjabarkan topik pidato. Tentu saja ini akan dipilah begitu dan dipilih mana yang paling sesuai dengan topik. Jangan semuanya, kita jelaskan ya, misalnya sudah dengan memberi ulasan, sudah memberi bukti, tambah lagi, sebab akibat nanti terlalu panjang, pilih, di antara sekian banyak itu mana saja yang cocok, mana saja yang sesuai, mana saja yang tepat untuk topik yang akan kita, angkat begitu. Nah, baik rekan-rekan mahasiswa, untuk selanjutnya, untuk bagian penutup ini Anda baca secara mandiri, kemudian Anda membuat suara ya, untuk bagian penutup ini, kurang lebih ya 1 paragraf begitu ya dibacakan. Jangan dibacakan ya, harusnya berbicara, tetapi bolehlah Anda membuat kerangkanya dahulu untuk penutup itu seperti apa, topiknya terserah apa saja, dalam konteks apa saja terserah, tetapi Anda menyampaikan, pidato, bagian penutup gitu ya. Bagian penutup, jadi sekalian Anda baca, kemudian sekalian Anda kirim ke grup WA. Bisa seperti itu? Ada pertanyaan tidak? Bu, terkait itu kan berarti kita membuat teks penutup begitu ya, teks bagian penutup saja, terus seperti biasa di voice note kan atau suara Iya. oh ya, oke. Iya, baik. Itu saja, jangan panjang-panjang juga ya.
apa namanya, misalnya tadi majas, kemudian apa, ya hal-hal yang diinikan lah ya dalam penutup. Ini ada juga nih masalah kesalahan menutup pidato. Nah, ini silahkan dicermati, kemudian buat langsung penutupnya. Oke, waktunya boleh malam ini, boleh esok hari juga boleh gitu ya. Tapi saya tunggu ya sampai esok paling tidak gitu. Anda pikirkan penutup yang terbaik yang paling sesuai begitu ya. Yang tentu harus disampaikan juga topiknya apa gitu, sehingga saya juga ketika memahaminya agak nyambung. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita tidak usah beralih ke WA ya, tetapi langsung saja Anda buat tadi penutupnya boleh disampaikan di WA malam ini atau esok hari. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Sudah cukup jelas. Silakan. Kita bisa mengakhiri pertemuan melalui Zoom ini ya. Tekanan mahasiswa semuanya, selamat beristirahat dan selamat mencermati bagian penutup untuk bisa menghasilkan satu penutup yang terbaik yang menurut Anda ya dari satu pidato tertentu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Selamat malam.